Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Kuswanti dari kelas FM21B. Pada video ini, saya akan mereview mengenai materi jaringan saraf, khususnya yaitu sinapsis. Neuron atau sel saraf itu dapat melakukan banyak hal, seperti melakukan proses metabolisme yang diperlukan untuk tetap hidup, memicu impuls saraf atau potensial aksi. Nah, bagaimana sih neuron itu dapat berkomunikasi satu sama lain? Nah, karena adanya aksi yang terjadi pada sinapsis, yaitu titik komunikasi antara neuron dan sel target, seperti otot atau kelenjar. Pada sinapsis, penembakan potensial aksi di suatu neuron itu disebut dengan neuron prasinaps. Sedangkan pengirim atau yang menyebabkan terjadinya transmisi sinyal ke neuron lain itu disebut dengan postsinaptik. Penerima atau penyebab neuron pasca sinaps untuk menembakkan potensial aksinya sendiri. Kebanyakan sinapsis bersifat kimiawi, yaitu bersifat dengan kimia. Sinapsis lainnya adalah listrik, yaitu sinapsis yang ionnya itu mengalir langsung antar sel. Transmisi kimia melibatkan pelepasan pembawa pesan kimia yang dikenal sebagai neurotransmitter. Neurotransmitter ini akan membawa informasi dari sel prasinaptik mengirim ke sel paskasinaptik dan diterima. Sinapsis biasanya terbentuk di antara terminal saraf dan terminal akson, yaitu pada neuron pengirim dan badan sel atau dendrit dari neuron penerima. Satu akson dapat memiliki banyak cabang yang dapat membuat sinapsis pada berbagai sel pasca sinapsis. Dan satu neuron dapat menerima ribuan input sinaptik dari banyak neuron prasinaptik atau pengirim yang berbeda. Dalam terminal akson, sel pengirim terdapat banyak vesikel sinaptik. Ini merupakan bola terikat membran yang diisi dengan molekul neurotransmitter. Adanya celah kecil antara terminal akson, neuron prasinaps, dan membran sel pasca sinaps itu disebut dengan celah sinaptik. Saat potensial aksi atau impuls saraf tiba di terminal akson, potensial aksi ini akan mengaktifkan saluran kalsium bergerbang tegangan di membran sel. Ca2+ atau kalsium yang hadir pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi di luar neuron daripada di dalam akan menuju ke dalam sel. Ion Ca2+ atau kalsium ini memungkinkan vesikel sinaptik untuk menyatu dengan membran terminal akson dan melepaskan neurotransmitter ke celah sinaptik. Nah, sehingga molekul neurotransmitter ini berdifusi atau menyebar melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan protein reseptor pada sel pasca sinapsis. Aktivitas reseptor postsinaptik ini menyebabkan pembukaan atau penutupan saluran ion di membran sel yang akan membuat bagian dalam sel ini lebih positif atau disebut dengan depolarisasi, atau membuat bagian dalam sel ini lebih negatif yang disebut dengan hiperpolarisasi, yang bergantung pada ion yang terlibat. Nah, jadi itulah bagaimana atau cara suatu neuron itu dapat berkomunikasi dengan neuron yang lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.